Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan materi kita yang terhenti kemarin, yang terpotong kemarin. Jadi kita masih membahas mengenai kaidah yang keempat ini kan, ad-dhararu yuzal, seperti itu. Dimana kaidah ini memang merupakan kaidah yang keempat, yakni yang artinya adalah bahaya itu yang harus dihilangkan. Kemarin kita sampai membahas mengenai kapan kita boleh mengkonsumsi sesuatu dan kemudian apabila kita sudah mendapatkan penggantinya, lalu bagaimana, seperti itu ya. Jadi kemudian apabila kita sudah menemukan sesuatu yang halal sebagai penggantinya, maka kaidah ini sudah tidak berlaku lagi, seperti itu adik-adik sekalian. Selanjutnya kita akan beralih kepada kaidah yang terakhir, yaitu al-'adatu al-muhakkamah. Al-'adah ini artinya adalah adat kebiasaan. Al-muhakkamah ini dia sebenarnya bukan langsung muhakkam, bukan menjadi hukum, tapi dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Nah, maka kalau kita artikan secara komplit, adat kebiasaan yang dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Kalau seperti itu berarti ada seperti apa ya yang bisa dipertimbangkan sebagai hukum di dalam Islam, seperti itu. Jadi yang pertama kali kita akan bahas secara etimologinya dulu mengenai apa itu al-'adah. Jadi kalau al-'adah ini kan artinya sebenarnya adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum, seperti itu. Atau kalau kita merujuk ke dalam bahasa Indonesia, ini biasanya kita sebut dengan adat, seperti itu. Jadi hampir mirip ya penggunaannya. Al-'adah bahasa Arabnya, kemudian bahasa Indonesianya adat, seperti itu. Nah, kalau seumpama di dalam bahasa Arab ini ada beberapa model dari istilah adah ini. Ada yang pakai adah, ada yang pakai uruf, seperti itu. Kalau di bukunya, kalau kita baca usul fikihnya Abdul Wahab Khalaf, beliau memakai uruf. Uruf ini sebenarnya kalau dijabarkan lagi dia memiliki pembagian, ada uruf sahih, ada uruf fasid. Kalau uruf sahih ini adalah suatu kebiasaan yang diketahui oleh manusia dan dia ini tidak berlawanan dengan dalil-dalil syar'i dan tidak menghalalkan yang haram, dan juga dia tidak menabrak sesuatu yang diwajibkan. Jadi dia sahih, intinya benar, seperti itu. Sementara ini ada kebalikannya, yaitu uruf fasid. Nah, kalau uruf fasid ini dia itu merupakan sesuatu yang diketahui manusia, tetapi dia ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, atau dia juga bisa menghalalkan yang diharamkan, atau juga dia membatalkan sesuatu yang diwajibkan, seperti itu. Jadi di sini tentu dari pembagian ini ya kita bisa langsung memetakan mana yang bisa dianggap sebagai hukum, mana yang bisa dipertimbangkan sebagai hukum di dalam Islam, yaitu uruf yang sahih tentunya. Nah, kalau seumpama kita cari referensi lagi mengenai syarat apa saja al-'adah atau uruf yang bisa diterima hukum Islam, itu setidaknya ada 6 hal. Yang pertama, dia tidak berlawanan dengan syariat Islam. Kedua, dia tidak menimbulkan suatu kemudorotan atau kerusakan, seperti itu. Dan artinya kalau kita ingin berpandangan berbalik, dia tentu akan menimbulkan suatu kemaslahatan. Kemudian juga uruf ini merupakan sebuah perbuatan atau sesuatu yang perbuatan yang umum dilakukan oleh orang-orang muslim, seperti itu. Dan perbuatan tersebut ini bukan termasuk yang ikut kategori ibadah. Jadi sifat kategori ibadah di sini yang saya maksud adalah ibadah mahdoh ya, ibadah murni yang tidak bisa dinalar dengan logika dan semata-mata hanya dikerjakan sebagai
bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah. Itu kan definisi dari ibadah mahdoh. Jadi tidak masuk ke sana. Kemudian juga perbuatan ini biasanya diketahui oleh masyarakat luas tentunya, karena kan adat ya, berarti dia sudah harus berkembang di masyarakat luas. Dan yang terakhir, dia juga tidak berlawanan dengan sesuatu yang diungkapkan secara jelas, seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, di sini kita melihat bahwa Al-A'raf ayat 199 ini mengungkapkan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang yang bodoh. Nah, jadi di sini kita bisa petik kesimpulan bahwa urf dalam ayat ini tuh diartikan sebagai pekerjaan yang ma'ruf. Ma'ruf ini kan berarti pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita juga bisa melihat pada konteks asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat tersebut ya. Ini sebenarnya ayat ini kan dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang pada zaman itu mereka ini memiliki karakter yang keras, kemudian kasar, serta kemudian pada zaman itu banyak sekali mu'alaf yang masih lemah imannya di awal dakwah Rasulullah. Oleh karena itu, pemakaian kata wa'mur bil urfi ini sebenarnya merupakan sebuah penekanan kepada suatu penjelasan kode etik dakwah dalam Islam yang harus dilakukan dengan cara yang baik tentunya, seperti itu. Jadi di sini semakin jelas ya bahwa di dalam kaidah al-adatul muhakkamah, suatu adat yang dipertimbangkan sebagai hukum dalam Islam adalah adat yang menimbulkan sesuatu kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, lalu bagaimana penerapannya, seperti itu. Jadi sebagai produk hukum Islam, fikih ini kan sifatnya luas dan lentur. Nah, sifat fikih inilah yang luas dan lentur inilah yang membuat fikih ini sangat dinamis. Dan fikih ini akhirnya saking dinamisnya ini selalu bisa dibumikan dalam konteks kekinian. Nah, pada prosesnya kaidah-kaidah hukum Islam inilah yang kemudian memiliki posisi penting dalam mengantarkan seseorang ini untuk memahami fikih yang utuh. Nah, selanjutnya pemahaman ini dapat diaplikasikan dalam peristiwa yang baru yang kemudian membutuhkan penetapan hukum Islam. Artinya, kualitas suatu perspektif atau pandangan fikih ini tentu sangat erat kaitannya dengan kaidah hukum Islam yang digunakan. Nah, kalau kita melihat ya, kaidah ini sebenarnya bisa juga disebut sebagai metodologi hukum Islam. Sehingga kaidah ini memiliki ikatan yang kuat tentunya dengan Al-Quran, hadis, kemudian akidah dan juga akhlak. Dan pada proses pembentukannya, kaidah ini sudah melalui beberapa tahap kritik dari para ulama tentunya, baik dari segi substansinya ataupun kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini pula yang kemudian sebenarnya membawa pengaruh kepada tahap dari penerapan kaidah tersebut di dalam kasus-kasus yang kontemporer atau kasus kekinian ini. Nah, kemudian sehingga ketika seorang ulama ini ingin menggunakan kaidah hukum Islam, tentu beliau-beliau ini akan menentukan putusan hukum terkait sesuatu yang sesuai dengan masa kekinian, seperti itu. Maka kaidah ini yang digunakan ini tentu nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi masih mengacu kepada rentetan yang awal pertama kali saya jelaskan ya, bagaimana hubungan antara syariah itu asas dan kemudian kaidah, seperti itu. Contohnya saja saya ambil hukum penerapan uang muka misalnya di dalam pembiayaan murabahah di LKS misalnya ya, di Lembaga Keuangan Syariah LKS. Ini kan suatu yang sudah umum ya. Jadi kalau kita melihat pada skema pembiayaan murabahah ini kan ada para pihak yang bertransaksi, biasanya kan ada nasabah, kemudian ada LKS-nya sama penyedia barang atau supplier. Nah, awal mulanya kalau kita melihat transaksi ini kan terjadi karena adanya permohonan nasabah kepada LKS itu untuk pembelian suatu barang.
Nah, kemudian setelah mereka ini melakukan negosiasi syarat-syarat pembiayaan, nah kalau LKS ini menerima permohonan itu, ya sudah keduanya akan membuat kesepakatan jual beli kepada objek yang akan dibeli oleh LKS dari supplier. Nah, pada saat inilah biasanya LKS ini akan minta uang kepada nasabah sebagai DP. Nah, setelah itu LKS pun akan beli barang seperti yang diajukan nasabah. Kemudian LKS ini akan menawarkan dengan harga pokok plus laba penjualan seperti itu kan. Nah, untuk selanjutnya barang ini akan dikirim oleh supplier langsung ke si nasabah. Nah, kalau kita melihat pada kasus tersebut mungkin kita itu bisa asumsikan bahwa ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat. Kalau ada transaksi keuangan dengan orang yang nggak dikenal, maka harus ada suatu jaminan atau uang muka, gitu kan ya. Nah, anggapan inilah yang akan mengantarkan kita pada penggunaan kaidah al-'adatu al-muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Namun, kalau kita melihat luasnya jangkauan LKS terhadap masyarakat, maka penggunaan kaidah ini akan menimbulkan suatu kelemahan sikap. Kok bisa seperti itu? Karena bisa jadi di suatu daerah jaminan ataupun uang muka itu memang merupakan eh, suatu syarat sebagai bentuk kesungguhan nasabah. Tapi bisa jadi juga di daerah lain itu malah kesannya itu seperti prasangka buruk atau ketidakpercayaan LKS terhadap nasabah, bisa jadi kan. Nah, dampaknya kebijakan yang diterapkan oleh LKS di daerah A dan B pun kalau kita pakai kaidah tersebut bakal beda. Kalau dirasa nggak nyaman kan tentu nanti akan membuat apa ya kaca pandang masyarakat terhadap LKS tersebut menjadi tidak bagus seperti itu. Akhirnya bakal menerapkan kebijakan yang berbeda kalau kita pakai kaidah yang A seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan kaidah ad-dhararu yuzal atau bahaya itu harus dihilangkan. Jadi kalau kita melihat dari landasan hukum syariahnya ya, ini kan sebenarnya merupakan teknis transaksi yang bisa kita sandarkan ke Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubhu, maka tulislah. Atau juga Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Nah, ataupun kalau di hadis kita ada la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu adalah landasan hukum dari ad-dororu yuzal seperti itu kan. Nah, kenapa demikian? Karena memang tujuan utama dari DP-nya itu ini bukan hanya semata-mata untuk menyesuaikan kepada adat kebiasaan transaksi masyarakat setempat. Nah, tapi juga uh, ini merupakan apa ya mengandung unsur kemaslahatan yang ingin dituju oleh LKS, sehingga akhirnya LKS membuat kebijakan untuk penerapan uang muka agar tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Dari sisi LKS nantinya dia akan memperoleh jaminan kesungguhan dari nasabah atas permohonan pembiayaan murabahah yang nasabah ajukan. Kemudian dari sisi nasabahnya sendiri dia juga akan memperoleh kepercayaan bahwa LKS ini akan mengadakan barang sesuai dengan akad yang disepakati bersama seperti itu. Nah, kalau adik-adik sekalian membuka fatwa, nah di fatwa MUI tahun 2000 ya, itu kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih uang muka di dalam murabahah. Nah, yang merupakan kalau kita lihat ini sebenarnya hukum asesoir ya, atau hukum yang timbul karena hukum pokok. Jadi dia ini merupakan akibat dari akad tadi seperti itu. Nah, konsekuensinya kalau ada barang kemudian diadakan, kemudian nasabah ini memutuskan untuk beli barang tersebut, maka dia ini bakal melunasi sisanya saja seperti itu, melunasi kekurangannya saja, kan dipotong sama uang muka yang sudah disetor. Tapi kalau kemudian dia batal beli barang tersebut, nah ya sudah, kerugian inilah yang kemudian akan
ditanggung LKS yang akan diambil dari uang muka tersebut. Nah, jadi uang mukanya hangus seperti itu. Dan kalau uang muka tersebut lebih besar daripada kerugian yang ditanggung LKS, nah ya sudah, LKS ini wajib menggantinya juga. Tapi kalau seumpama uang mukanya ini lebih kecil daripada kerugiannya LKS, ya sudah, nasabah ini bakal wajib untuk membayar kekurangannya seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada kasus tersebut ya, berarti sebenarnya kita ini bisa merangkum dua unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu implementasi kaidah hukum Islam seperti itu. Karena ini merupakan unsur penting. Yang pertama ini harus sesuai dengan kasus yang diteliti. Kaidahnya ini harus sesuai. Memang kalau kita berupaya untuk meninjau sehingga kemudian kita akan menyerasikan antara kaidah dengan kasus yang diteliti, ini kita bisa melihat dari teknis pelaksanaannya, kemudian tujuannya, kemudian sebab akibatnya dari kasus itu bagaimana. Nah, dari sinilah kita akan memperoleh penjelasan yang rinci mengenai hak dan kewajibannya bagaimana, teknis pelaksanaannya bagaimana. Nah, kemudian dari pembahasan ini kita bisa tahu tujuan dari kasus ini. Hingga akhirnya kita akan memperoleh apa sih yang harusnya diperoleh oleh kedua belah pihak. Idealnya apa? Seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa analisis juga apa sih yang bakal timbul karena kasus ini. Hingga kemudian kesesuaian kaidah dengan kasus itu penting. Kemudian yang kedua, ini harus berlandaskan dengan syariah. Karena kenapa? Kita kembali lagi ke jalur awal, yang mana memang rumusan dari kaidah sendiri ini kan diambil dari Al-Quran dan hadis. Maka tentu dalam setiap prosesnya implementasi kaidah ini juga harus berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Dan yang terakhir adalah kuis ya. Di sini maaf. Waduh, sebentar ya. Terlalu banyak mencetnya sehingga ke close. Oke. Di sini saya berikan kalian satu kasus. Jika dalam sebuah prosedur administrasi berbasis layanan gratis, tak jarang kita merasakan masa tunggu yang sangat lama untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Namun masa tunggu tersebut akan menjadi singkat apabila kita berikan tambahan bonus kepada petugas terkait. Menurut kalian, kaidah apa yang tepat untuk memberikan penjelasan hukum dalam kasus ini? Jelaskan alasanmu yang dilengkapi dengan dalil syariah. Untuk dalil syariahnya, kalau kalian merasa kesulitan untuk menulis Arabnya ya, di komen tidak apa-apa, menulis ayatnya saja, atau kalau memang hadis boleh menulis terjemahnya, tidak apa-apa untuk sementara ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampailah kita pada sesi akhir, yakni penutup dari materi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.